Kuliah Kerja Arsitektur merupakan kegiatan pendalaman ilmu arsitektur dengan eksplorasi dan ekspedisi ke tempat-tempat yang dapat memberikan pengalaman sense of architecture secara nyata. Melalui program ini, kami ingin mempelajari isu perkembangan kota dalam tema Architecture in Urban Regeneration. Urban regeneration merupakan suatu teori mengenai upaya dan strategi dalam pembangunan kota berkelanjutan yang paling baru. Beberapa upaya dilakukan antara lain dengan merehabilitasi kawasan bersejarah, meningkatkan kondisi kehidupan dalam perencanaan kawasan perumahan, mengembangkan kembali kawasan umum, serta memodernisasi infrastruktur kota. Berkaca pada kota Yogyakarta, perkembangan kota ini tergolong pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan mid-rise hingga high-rise building. Pesatnya pembangunan kota memunculkan permasalahan baru, seperti pemukiman kumuh, budaya identitas kota, bangunan dan kawasan cagar budaya yang kurang diperhatikan, serta menurunnya fungsi ruang terbuka publik. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan, harus ke arah manakah perkembangan kota Yogyakarta ini? Hai, aku lagi lihat-lihat aja. Kalian Kenapa tuh? Kalian ngerasa nggak sih kalau di Yogyakarta tuh perkembangannya tuh kayak lagi pesat-pesatnya banget? Iya ya. Pembangunan gedung-gedung tinggi udah kayak banyak banget gitu loh di sininya. Iya, tapi pembangunan yang cepat itu juga nimbulin masalah-masalah baru. Iya, maka dari itu kita tuh harus memikirkan gimana caranya biar dampak negatif itu tuh bisa diatasi gitu loh. Kayaknya liburan ini bisa tuh kita berkunjung ke kota yang mungkin bisa ngasih kita jawaban. Bener, kita bisa sambil jalan-jalan tapi belajar. Gitu. Bisa. Aku juga tadi kebetulan habis baca. Gimana? Jadi kayaknya aku bakal ke Jakarta sama Bandung deh. Soalnya itu kan emang kota paling metropolitan di Indonesia kan. Kayaknya bisa jadi contoh yang bagus juga gitu buat di Yogyakarta. Bisa. Kalau aku kayaknya ke Hanoi, Vietnam deh. Kenapa? Kan Vietnam sama-sama negara berkembang sama Indonesia. Bener. Dan kita bisa mencari inspirasi dari sana. Bisa. Kalau kamu kemana? Kalau aku, gimana kalau aku ke Jepang? Kan Jepang tuh negara maju. Nanti kita bisa lihat tuh bagaimana negara maju mengatasi masalah-masalah di sana. Bisa. Kota mana tuh? Kyoto, Osaka kan kota-kota yang maju di Jepang. Tapi mereka bisa mempertahankan budayanya. Bagus. Kita harus ngomongin ini lebih lanjut. Kalau gitu langsung aja kita bahas. Bener ya? Kita lihat. Oke. Yuk. Ya. Kota Jakarta termasuk dalam kota metropolitan terbesar di Indonesia sekarang ini. Statusnya sebagai ibu kota membuat pembangunan terpusat di Jakarta. Oleh karena itu, saya mengunjungi beberapa destinasi di Jakarta yang bisa menginspirasi saya. Destinasi pertama yang saya kunjungi ialah kawasan Menteng yang terletak di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kawasan Menteng telah ditetapkan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai kawasan cagar budaya. Bangunan-bangunan di sini memiliki kenangan sejarah yang sangat penting bagi perkembangan negara Indonesia. Perkembangan kawasan ini sangat memperhatikan bangunan-bangunan di sekitarnya. Pada saat ini kawasan Menteng telah banyak berubah, mulai dari nama jalannya, fungsi bangunan hingga beberapa area pada kawasan Menteng berubah menjadi area komersial. Di sini kita dapat melihat bahwa area tersebut telah dipenuhi oleh pertokoan, hotel, restoran, sampai perkantoran. Pembaharuan tidak hanya mengubah tampak, namun juga citra dari suatu kawasan. Salah satu yang berada di Jakarta ini adalah proyek revitalisasi kawasan Kalijodo. Dulu kawasan Kalijodo memiliki citra yang negatif di pandangan masyarakat Jakarta.
Namun setelah adanya pembangunan RTH, ruang terbuka hijau, dan RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak, yang dibangun oleh Yori Antar, kawasan ini mulai berkembang menjadi lebih baik. Dengan luas 1,4 hektar, ini Kalijodo dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman, lintasan jogging, skatepark, toilet, amphitheater, dan masih banyak lagi. Selain kawasan Kalijodo, lapangan Banteng juga merupakan hasil dari upaya revitalisasi di Jakarta. Kawasan lapangan Banteng dibagi menjadi 3 zona. Zona monumen pembebasan Irian Barat, zona olahraga, dan zona hutan kota. Didalangi oleh Yori Antar, revitalisasi kawasan lapangan Banteng merupakan penjenamaan atau rebranding dari monumen pembebasan Irian Barat yang dibangun pada tahun 1962. Pertama-tama saya mengunjungi destinasi yang cukup populer di Bandung, yakni Alun-Alun Bandung. Alun-alun Bandung dahulu memiliki konsep pulau yang membuat interaksi sosial menjadi terbatas dan pasif. Alun-alun Bandung sempat didesain pada tahun 2007 menjadi alun-alun beton dengan 2 lapis basement. Namun, karena intensitas injak yang sangat tinggi, serta serbuan PKL, alun-alun menjadi kumuh. Pada tahun 2014, alun-alun Bandung direnovasi menggunakan konsep yang baru, di mana terdapat lapangan kosong di bagian tengah, taman bunga di bagian selatan, dan area tempat duduk dan halte di bagian utara. Lapangan kosong menggunakan rumput sintetis yang tahan hingga 10 tahun dan juga tahan untuk diinjak-injak dengan intensitas yang tinggi. Dan secara psikologis mampu membuat masyarakat yang menggunakannya merasa senang dan nyaman. Rupa boleh tetap, namun fungsi harus mewadahi kebutuhan publik pada tiap waktunya. Itulah perkembangan yang terjadi pada kawasan Cihamplas yang saya kunjungi saat ini. Kawasan jeans di Cihamplas diawali dengan berdirinya sebuah toko yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sehingga mereka mengajak rekan-rekan pengusaha lainnya untuk membuka toko di kawasan ini. Semakin tingginya minat pengusaha untuk membuka toko di kawasan ini mengakibatkan banyaknya bangunan perumahan yang dijadikan komersial. Sehingga terciptanya adaptive design pada bangunan kolonial di daerah ini. Lokasi ini kemudian dilengkapi dengan infill design berupa Skywalk Ciamplas yang digunakan sebagai pedestrian dan juga sebagai tempat PKL untuk berjualan. Skywalk ini memiliki panjang 40 meter dan 7 meter, dirancang oleh Ridwan Kamil, menyuguhkan arsitektur modern dan alam di kawasan kota. Sudah mendapat banyak pengetahuan baru. Eksplorasi di kota Jakarta dan Bandung ini saya sudahi sampai di sini. Kota Hanoi berkembang secara pesat dalam waktu yang sangat cepat. Serentetan bangunan-bangunan yang berkali berabad telah dibangun bersama-sama dengan zona-zona perkotaan. Perkembangan ini menuntut adanya pembaharuan fungsi bangunan maupun kawasan. Alasan itulah yang membuat saya ingin menjelajahi ibu kota Vietnam ini. Masyarakat yang suka bersosial merupakan karakter dari warga Vietnam. Oleh karena itu, saya mengunjungi beberapa ruang publik di kota ini.
Hanoi Botanical Garden didesain oleh seorang ahli landscape asal Prancis yang kemudian ditata ulang oleh pemerintah dalam upaya konservasi dan adanya beberapa adisi. Taman ini digunakan oleh warga Hanoi sebagai tempat refreshing ataupun beristirahat dari kehidupan perkotaan. Oleh karena itu, taman ini dilengkapi dengan bangku taman dan juga pedestrian yang juga bisa digunakan sebagai jogging track. Selain Hanoi Botanical Garden, saya berkunjung ke Lenin Park. Taman kota ini tidak hanya bersejarah, namun juga memiliki fungsi yang vital untuk kota. Thong Nhat Park atau Lenin Park menjadi paru-paru kota Hanoi lebih dari 50 tahun sejak didirikan pada 1958. Di samping fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan, Lenin Park juga menjadi pemersatu Vietnam pada saat itu, sesuai dengan namanya Thong Nhat yang berarti reunifikasi. Taman ini sebetulnya tidak didesain untuk menjadi sarana hiburan, akan tetapi masyarakat menggunakan taman ini sebagai sarana berekreasi seperti bermain olahraga dan sebagainya. Selanjutnya, saya mengunjungi salah satu perancangan urban area baru di Hanoi, yaitu Eco Park, untuk mengetahui seperti apa perkembangan kota ini di masa depan. Menerapkan teknologi manajemen perkotaan yang baru, kawasan Eco Park memiliki berbagai jenis rumah seperti houses on the island, houses in the river, houses in the old town, golf villas, canal houses, dan high-rise apartment yang dibuat dengan berbagai tingkatan biaya untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan. Pada kawasan Eco Park ini juga terdapat Old Quarter atau kawasan tua yang dikembangkan untuk menghidupkan kembali kebudayaan desa kuno Hanoi dan kota tua dengan karakteristik pakaian, makanan, dan budaya Vietnam. Regenerasi. Selain memperbaharui kawasan penting kota, juga harus melestarikan cagar budaya yang menjadi identitas kota itu sendiri. Saya mengunjungi desa Duong Lam yang menyimpan sejumlah peninggalan budaya dan sejarah. Duong Lam Asian Village merupakan kawasan historis yang mempreservasi rumah tradisional. Kawasan ini sangat berharga bagi kota Hanoi sehingga perubahan pada lanskapnya tidak menghilangkan komponen-komponen yang dimiliki. Komponen-komponen asli tersebut adalah pagoda, village hall, gerbang desa, serta communal ground yang dimiliki desa ini. Adanya preservasi juga membantu menunjang sektor pariwisata melalui penyediaan homestay dan tur yang disediakan oleh warga. Untuk mendalami arsitektur cagar budaya kota Hanoi, saya mengunjungi kuil sastra yang merupakan bangunan cagar budaya yang sangat terkenal, yaitu Temple of Literature. Kuil ini terletak di sebelah selatan benteng Kekaisaran Changlong. Berbagai paviliun, aula, stela dokter, dan patung menjadi saksi dilaksanakannya ujian ketat Daeviet, sesi pembelajaran, dan upacara. Kuil ini dibangun pada 1070 dan dibangun kembali pada masa dinasti Tran. Dan selama 2 abad lebih, kuil ini berhasil bertahan dari penanda bencana dan telah melestarikan gaya arsitektur kuno berbagai dinasti serta peninggalan berharga. Restorasi besar-besaran dilakukan pada tahun 1920, 1954, dan terakhir dilakukan pada tahun 2000. Setelah beberapa inspirasi saya dapat, kunjungan saya ke kota Hanoi, saya akhiri sampai di sini. Kota Osaka menjadi salah satu kota terbesar di Jepang sampai sekarang. Beberapa proyek sedang dilakukan di Osaka untuk mengatasi urban development dan pertumbuhan populasi penduduk. Perkembangan di kota serta kebudayaan yang unik ini menjadi alasan saya untuk pergi ke kota Osaka. Maka dari itu, pertama-tama saya mengunjungi Namba Park yang dapat memberi gambaran betapa pentingnya ruang hijau pada kota.
Namba Park merupakan bangunan mixed use yang digunakan sebagai perkantoran dan shopping center dengan taman yang berada pada rooftopnya. Namba Park dikembangkan oleh John Jade dengan mengaplikasikan green concept. Dengan adanya intervensi alami pada kawasan Osaka yang padat, Namba Park menyediakan elemen hijau yang sudah jarang ditemui di kota Osaka. Desain taman yang miring dan menyambung dengan jalan memudahkan orang-orang untuk memasuki taman ini. Saya kemudian mengunjungi salah satu peninggalan budaya yang dilindungi oleh pemerintah Jepang, yaitu Istana Osaka. Menara utama Istana Osaka yang menjulang tinggi merupakan simbol kota Osaka. Pada tahun 1928, Istana Osaka dikembalikan kepada pemerintah untuk direstorasi. Parit luar serta daerah luas sekitar kawasan istana dijadikan taman bernama Taman Istana Osaka. Proyek restorasi Istana Osaka memakan waktu 3 tahun, dari 1995 sampai 1997, yang antara lain membangun fasilitas lift yang digunakan untuk penyandang cacat, orang lanjut usia, serta rombongan wisatawan. Dan kini menara utama Istana Osaka sudah berumur 70 tahun. Setelah berkeliling kota Osaka, saya juga mengunjungi salah satu kota di Jepang yang tak kalah menarik, yaitu kota Kyoto. Kyoto telah memberikan peran yang sangat besar bagi negara dalam bidang industri, ekonomi, dan perkembangan budaya. Pertama-tama saya mengunjungi Kamogawa Riverside. Kota Kyoto merupakan kota yang memiliki peraturan dasar tentang bagaimana dia merevitalisasi, konservasi, serta peraturan urbannya. Sungai Kamo merupakan elemen kuat di kota Kyoto, memiliki peraturan di daerah distriknya, seperti warna atap, elemen dinding, serta balkonnya. Lingkungan di Kyoto ini memiliki 2 hanamachi, Gion Kobu dan Gion Higashi. Kawasan ini masih terkenal dengan pelestarian bentuk arsitektur dan hiburan tradisional. Gion dihiasi oleh rumah-rumah Jepang gaya lama atau yang sering disebut matia, dan beberapa di antaranya merupakan percaya atau kelenteng. Dan kawasan ini sudah dijadikan kawasan pelestarian sejarah nasional. Dan baru saja kawasan ini menyelesaikan proyeknya untuk memindahkan Universitas Overhead menjadi di bawah tanah untuk memperindah kawasan ini. Akan kurang rasanya kalau belum mengunjungi salah satu landmark kota Kyoto, yaitu Kiyomi Sudera. Kiyomi Sudera ini dibangun di atas tebing yang curam. Panorama diutamakan dengan preservasi yang baik pada lingkungan di sekitar Kiyomi Sudera. Kiyomi Sudera ditetapkan menjadi Historic Monument of Ancient Kyoto, dan aula utama pada bangunan ini ditetapkan menjadi harta nasional. Sehingga aula utama serta panggung mendapat perbaikan yang besar, dan renovasi terakhir yang dilakukan pada April 2017 berupa renovasi pada bangunan main. Setelah berkeliling kota Osaka dan Kyoto, serta mendapat pengalaman yang berharga, kunjungan ke negara Jepang ini saya akhiri. Melihat kota Jakarta dan Bandung, upaya revitalisasi ruang publik di sana mampu meningkatkan aktivitas bersosial masyarakat. Di Hanoi, bangunan bersejarah dan cagar budaya dikonservasi dalam upaya menjaga identitas kota. Di Osaka dan Kyoto, pembangunan yang baru menghormati aturan dan budaya di kawasan tersebut, sehingga mampu menjaga kawasan distrik sebagai sumber kolektif memori. Oke, karena
karena kita sudah mendapatkan inspirasi, mari kita terapkan desain untuk menjadi sebuah solusi. Kita bisa merancang ruang publik yang ideal, meningkatkan kembali citra kota melalui bangunan bersejarah, adaptive reuse, serta merancang kawasan permukiman. Ide bagus. Kalau gitu, ayo kita lakukan.